Mohon perhatian kepada Bapak Ibu sekalian, acara pembukaan bimbingan teknis produksi dan kewirausahaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan WUB IKM di Sulawesi Selatan bertempat di Hotel Arya Duta Makassar tanggal 28 Februari 2022 akan dimulai. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan juga tidak memindahkan kursi yang telah diatur oleh pihak panitia, mengingat kita masih dalam pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat yang terlimpah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam sebuah acara yang sangat penting demi kemajuan dunia industri dan kewirausahaan. Hadirin yang berbahagia, inilah bimbingan teknis produksi dan kewirausahaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil dan menengah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat anggota Komisi 7 DPR RI Bapak Haji Ridwan Andi Witiri, yang kami hormati Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Bapak Rifki Yuswandi STMkom, yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Takalar yang hadir melalui Zoom online Bapak Ghazali STMAP, yang kami hormati juga Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa Bapak Dr. Andes Andi Suraswaib MSI, dan juga Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar Ibu Arlin Arista STP, Bapak Arlin Arista STP, maaf. Dan yang kami hormati pula para peserta dan seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Dan untuk mengawali acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tamu dimohon berdiri. Indonesia
Baik, tamu dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu tamu yang terhormat, di tengah-tengah kita juga telah hadir Ibu Rizfayanti Muin SS selaku anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga Ibu Andi Suhada Sapela. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya, Bu. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita menyaksikan persembahan tarian tradisional Padupa dari Sulawesi Selatan yang merupakan tarian untuk menyambut tamu-tamu terhormat. Inilah dia tarian Padupa.
Baik Bapak Ibu tamu yang terhormat, merupakan rangkaian acara selanjutnya akan disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan oleh pejabat fungsional analisis kebijakan pada Direktorat IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan. Bapak Indra Akbar Dilana STP Mesi, kami silakan. Komisi 7 DPR RI Bapak Habib Ridwan. Yang terhormat Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Bapak Rifki Yuswandi. Yang terhormat Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar Bapak Arlin Arista SSTP MSI beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Takalar, Bapak Gajali STMAP beserta jajarannya. Para narasumber, pengajar, panitia, peserta bimbingan teknis, para hadirin dan tamu undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul pada acara pembukaan bimbingan teknis, produksi, dan kewirausahaan program penumbuhan dan pengembangan wirausaha IKM di Provinsi Sulawesi Selatan. Shalawat teriringkan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang lebih berilmu pengetahuan saat ini. Jadi dalam peringatan Isra Mi'raj ini kita menjunjung tinggi Nabi besar Muhammad SAW kita. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ridwan Andi Witiri dan Bapak Direktur yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan acara sebagai berikut. Pertama, kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, bekerjasama dengan DPR RI Komisi 7, fraksi PDI Perjuangan, dan juga pemerintah daerah dalam hal ini yang membidangi perindustrian, yaitu untuk wilayah Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Takalar. Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini adalah memfasilitasi adanya tumbuhnya wirausaha baru, utamanya industri kecil, di Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan tahapan-tahapannya, di mana salah satunya yaitu melalui bimbingan teknis untuk menciptakan wirausaha yang memiliki jiwa kewirausahaan, mengetahui serta memahami tentang manajemen usaha dan pemasaran, memiliki pengetahuan tentang bisnis, usaha, serta diversifikasi produk, yang pada akhirnya akan mendorong tumbuh dan kembangnya masyarakat IKM dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kegiatan pembukaan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Februari tahun 2022 di Hotel Arya Duta Kota Makassar secara hybrid. Jadi Bapak Ibu, kita sini ada secara langsung dan juga ada Zoom dengan teman-teman yang ada di Takalar. Dengan jumlah peserta untuk saat ini Pak Andi, Pak Direktur, di sini kita ada 140 peserta dari Makassar dan dari Kabupaten Goa. Kemudian di Takalar secara daring kita juga dengan teman-teman di Takalar ada 80 orang, Bapak. Kemudian selanjutnya bimbingan teknis di sini nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan praktek mulai dari tanggal 1 besok sampai dengan tanggal 3 di lokasi yang telah kita sepakati bersama. Berikutnya yang keempat, bentuk kegiatan yang kita laksanakan, yang pertama untuk wilayah Kota Makassar terdiri dari 4 kegiatan, yaitu bimbingan teknis produksi dan kewirausahaan IKM kue, pengolahan kopi, konveksi, dan perbengkelan las. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Goa, adanya bimbingan teknis produksi dan kewirausahaan IKM batik, servis handphone,
dan servis elektronik. Jadi nanti teman-teman bisa servis HP sendiri dan elektroniknya, Pak Andi, Pak Direktur. Kita targetnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk wilayah Takalar, kita akan melaksanakan bimbingan teknis, produksi dan kewirausahaan IKM, olahan rumput laut, olahan ikan, kerajinan kain perca, dan perbengkelan roda 2. Jadi itulah 11 kegiatan kita yang akan kita laksanakan selama 4 hari ke depan. Total peserta kegiatan kita ini adalah 220 orang, di mana masing-masing kegiatan terdiri dari 20 orang. Berikutnya, terkait dengan metodologi pelaksanaan kegiatan, yaitu ceramah, diskusi tanya jawab, dan yang paling penting adalah praktek. Sehingga nanti teman-teman di sini, Pak Andi, bisa langsung aplikasikan proses-proses dalam pelatihan-pelatihan tadi, baik pembuatan kue, kemudian kopi, nanti bengkelas, dan sebagainya. Adapun materi yang diberikan, yang pertama yang pertama adalah pendalaman jiwa wirausaha. Jadi bagaimana kita mendorong jiwa wirausaha para peserta di sini, motivasi dan komitmen dalam rangka analisis, pengkayaan dan penetapan untuk memulai usaha. Jadi jiwa wirausaha lah yang menjadi paling penting ketika Bapak Ibu menjadi peserta kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya adalah wawasan dan ilmu manajemen sederhana dalam menjalankan semua aspek industri, mulai dari legalitas dan akses permodalan. Oleh karenanya, nanti kita mengundang dari perbankan dan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, sehingga teman-teman nanti bisa mengetahui cara mengakses KUR ataupun kredit lainnya, dan juga nanti teman-teman juga bisa diajarkan bagaimana membuat izin yang paling mudah. Tentunya bagi para pelaku wirausaha baru nanti kita yang paling mudah, resikonya berbasis RBA yang paling mudah. Kemudian yang berikutnya adalah pengetahuan dan teknis produksi serta usaha industri yang diterapkan sesuai dengan judul kegiatan masing-masing. Jadi teman-teman nanti pulang membawa bekal sehingga bisa langsung dipraktekkan dan bisa memulai usaha sesuai dengan langkah-langkah yang kita lakukan tadi. Kepada seluruh peserta diberikan fasilitas pembelajaran atau perlengkapan peserta, uang saku dan konsumsi. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan kegiatan berpedoman kepada keputusan Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta kebijakan serupa lainnya dari pemerintah daerah Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Goa. Jadi Pak Andi, Pak Direktur, izin semuanya sudah lolos antigen dan semuanya negatif yang hadir ada semua di sini. Bapak Haji Ridwan Andi Witiri dan Bapak Direktur yang kami hormati, demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam pelaksanaan bimbingan teknis ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bekerja sama sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Direktur dan Bapak Haji Ridwan Andi Witiri, anggota DPR RI Komisi 7 fraksi PD Perjuangan, kiranya dapat memberikan arahan dan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas laporan kegiatan yang telah disampaikan oleh Bapak Indra Akbar Dilan STP MSI, dan baru saja juga kita menyaksikan bersama video para panitia dan juga peserta yang telah melewati proses tes antigen. Dan hadirin tamu yang berbahagia, di kesempatan yang penuh berkah ini akan kita dengarkan bersama sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar kepada Bapak Arlin Arista STP. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Ridwan Andi Witiri, anggota Komisi 7 DPR RI. Yang kami hormati Ibu Rifspayanti Muin, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ibu Haja Andi Suhada, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati Bapak Direktur IKM Pangan, Furniture dan Bahan Bangunan, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Yang kami hormati para panitia, instruktur, narasumber, serta peserta bimbingan teknis produksi dan kewirausahaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan IKM. Pertama-tama, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta selamat atas pelaksanaan kegiatan ini Bapak Haji Ridwan Andi Witiri bersama Kementerian Perindustrian melaksanakan kegiatan di Kota Makassar. Ini merupakan peluang, merupakan kesempatan bagi kami Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar untuk senantiasa bekerja, berkolaborasi, bersinergi untuk peningkatan pemulihan ekonomi di Kota Makassar. Selanjutnya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan kini kita bersama-sama senantiasa dapat hadir melaksanakan daripada tugas-tugas amanah tanggung jawab yang dibebankan kepada kita, bagaimana kita senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan dan memberi manfaat kepada semua masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, tahun 2021 merupakan tahun yang kalau kita ingat betul-betul tahun yang sangat sulit. Pandemi COVID melanda dunia tidak terkecuali di Kota Makassar. Tapi alhamdulillah menutup tahun 2021, capaian vaksinasi Kota Makassar menembus angka 84,97%. Ini Pak anggota Dewan yang terhormat, walaupun di lansia ini kita masih terbatas, masih di 54%. Ini terus kita kejar bagaimana pencapaian vaksinasi untuk mencapai herd immunity, tingkat imunitas di Kota Makassar ini. Selanjutnya, upaya pemulihan ekonomi, pemerintah Kota Makassar senantiasa melaksanakan upaya-upaya untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian di daerah dengan menyokong berbagai sektor. Di antaranya sektor kesehatan, UKM, industri kecil, jasa pariwisata, ini termasuk hotel dan restoran yang sebagaimana kita ketahui tahun 2020 dan 2021 betul-betul sangat-sangat terpukul dengan adanya pandemi COVID tersebut, serta upaya-upaya peningkatan terhadap perlindungan sosial. Kegiatan yang masif tersebut kita upayakan untuk memperkuat imunitas kota sebagaimana dari program pemerintah Kota Makassar untuk peningkatan imunitas kesehatan, imunitas sosial dan imunitas ekonomi yang saling bersimbiosa dan berbasis pemberdayaan total masyarakat yang luas. Bapak Ibu yang kami hormati, berbagai program dan kegiatan dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan pengembangan wirausaha industri baru telah ikut mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, termasuk melalui pelaksanaan kegiatan ini. Dalam rangka penumbuhan dan pengembangan IKM merupakan wujud semangat bisnis dan gerakan kewirausahaan. Kegiatan ini sangat strategis bagi wirausaha baru di Kota Makassar sehingga bisa lebih kreatif dan membuka celah-celah baru untuk bisa bertahan secara ekonomi serta mempunyai imunitas ekonomi pada masa pandemi COVID ini. Kami sangat optimis
perekonomian di Kota Makassar akan kembali menggeliat. Memasuki tahun 2022, berbagai program-program diluncurkan oleh pemerintah kota yang dirumuskan bersama DPRD melalui pelaksanaan kegiatan di tahun 2022. Kita berupaya fokus untuk kegiatan pemulihan ekonomi, bagaimana mengembalikan dari sendi-sendi perekonomian di Kota Makassar. Bapak Ibu yang kami hormati, pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar pada 5 tahun terakhir ini mengalami kontraksi di tahun 2020, terutama terkait pandemi COVID. Pada tahun 2019, Bapak Ibu, pertumbuhan ekonomi kita mencapai 8,79%, namun pada tahun 2020 turun di angka minus 1,27%. Ini betul-betul kontraksi yang sangat luar biasa. Kemudian pada tahun 2021 mulai naik kembali menjadi 4,47%. Kita harapkan di tahun 2022 ini lebih meningkat lagi. Kondisi tersebut terkait dengan pandemi COVID masih tinggi hingga akhir tahun 2020. Akhirnya akibatnya terjadi perlambatan perekonomian pada skala nasional dan skala global yang berdampak pada perekonomian Kota Makassar. Beberapa sektor tercatat bertumbuh positif seperti transportasi dan pergudangan, namun pertumbuhannya juga masih lambat. Sektor-sektor kontributor utama PDRB Kota Makassar seperti perdagangan besar dan eceran, konstruksi dan industri pengolahan ini belum sepenuhnya bergerak juga, Pak. Mudah-mudahan melalui upaya-upaya kita semua, kontribusi dari lapangan usaha ini dapat mendorong daripada pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Bapak Ibu yang kami hormati, Peraturan Pemerintah 41 tahun 2015 sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian telah diamanatkan upaya pembangunan tenaga kerja. Langkah-langkah yang dilakukan melalui pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, selanjutnya pelatihan industri berbasis kompetensi, 3 pemagangan industri, dan 4 sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja dan calon tenaga kerja industri. Hal ini sejalan dengan penjabaran visi dan misi Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yaitu pada misi pertama revolusi sumber daya manusia dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dalam pelayanan publik kelas dunia yang bersih dari indikasi korupsi. Misi tersebut dijabarkan dengan program strategis yaitu pembentukan 10.000 skill training gratis. Jadi kegiatan kita ini, para teman-teman panitia, penyelenggara, kami akan melakukan sebagai bagian dari data pemenuhan kebutuhan skill training gratis, di mana ini ada, kalau khusus Kota Makassar ada 4 angkatan yang dilakukan. Ini merupakan upaya pencapaian tadi dari program strategis pemerintah Kota Makassar. Terus selanjutnya kerjasama training dengan dunia pendidikan maupun dunia usaha serta dunia industri. Kemudian pada misi kedua, rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, dengan kesehatan kota yang kuat untuk semua. Di sini dilakukan untuk mencapai sasaran yang pertama, tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru. Yang kedua, terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi. Maka dijabarkan dalam program dan kegiatan melalui upaya pemulihan ekonomi, melalui perluasan lapangan usaha berbasis kewirausahaan dan ekonomi digital. Ini yang terus kami kembangkan di Kota Makassar, kegiatan ekonomi digital atau e-commerce ini, yang mana kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi informasi ini sudah memasuki sendi-sendi, termasuk sendi-sendi wirausaha. Bimbingan teknis bagi wirausaha pemula melalui program ini sangat diperlukan dalam membangun keberhasilan industri maupun usaha kecil dan akhirnya menuju kepada pemulihan ekonomi. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama hidupkan kembali, gairahkan kembali perekonomian Kota Makassar. Terima kasih Bapak anggota DPR RI, Bapak Ridwan Andi Witiri, Bapak Direktur serta jajarannya, serta semua pada peserta. Kami mengajak kita bersama-sama untuk kembali bagaimana mendorong daripada sendi-sendi pemulihan ekonomi di Kota Makassar. Terima kasih mitra kerja pemerintah daerah Kabupaten Goa, Kabupaten Tekalar, Kabupaten tetangga ini merupakan penyokong daripada pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Selanjutnya
Terima kasih kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik, hidayahnya bagi kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arlian Arista STP yang telah memberikan sambutan. Berhubung juga karena Bapak Dr. Andes Andi Suraswaib MSI selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa sedang sakit, kita akan melangkah ke sambutan selanjutnya oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Takalar melalui Zoom online. Kami persilakan kepada Bapak Ghazali STMAP. Bapak Haji Ridwan Andi Witiri, Sarjana Hukum, anggota Komisi 7 DPR RI. Yang kami hormati Direktorat IKM, Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan bersama tim Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kami hormati Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Kabupaten Goa, peserta bimbingan teknik yang kami banggakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan limpahan rahmat dan nikmatnya, yakni nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam acara pembukaan bimbingan teknik di Kabupaten Takalar khususnya dan di Sulawesi Selatan. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatul hasanah. Semoga kita memperoleh syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Takalar atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar mengucapkan selamat datang Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Jakarta di Buta Panrannuangku Kabupaten Takalar. Kami sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Haji Ridwan Andi Witiri, Sarjana Hukum, yang senantiasa konsisten memikirkan rakyatnya karena dapat melaksanakan bimbingan teknis produksi dan kewirausahaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan IKM di Sulawesi Selatan dan terkhusus di Kabupaten Takalar. Merupakan suatu kehormatan bagi kami di Kabupaten Takalar karena Bapak adalah orang yang luar biasa dengan pandangan hidup yang indah, dan hanya sedikit orang yang bisa menyentuh hati kami begitu dalam dan lembut. Dan kami semua atas nama rakyat telah menunggu
begitu lama untuk dibawakan oleh-oleh berupa pembelajaran, bakal kelak menjadi modal usaha untuk bekerja. Dan alhamdulillah hari ini sudah terwujud. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari pusat Jakarta. Dan kami sangat menghargai kerja keras Bapak Insinyur Haji Andi Nurselan, anggota DPRD Kabupaten Takalar, yang begitu antusias menjemput dan menerima pemberian dari anggota DPR RI sebagai wujud cinta dan kasih sayang kepada rakyat di Kabupaten Takalar. Semoga Bapak Andi Nurselan untuk ke depan bisa menjadi Ketua DPRD Kabupaten Takalar. Insya Allah, alhamdulillah, kita semua di Kabupaten Takalar mendoakannya. Dan para panitia yang membuat kegiatan ini, insya Allah dapat terlaksana serta berjalan dengan lancar. Semoga sukses adanya. Tak lupa pula saya mengaturkan terima kasih banyak. Demikian pula saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu peserta bimbingan teknik produksi dan kewirausahaan yang telah meluangkan waktu untuk datang menghadiri dengan seksama acara kita hari ini. Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas bantuan dan perhatian Bapak di Kabupaten Takalar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal kalami wa ma yashrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini
perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ridwan Andi Witiri selaku anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDIP yang telah berkenan untuk mendampingi kami dalam melakukan pembinaan industri kecil menengah ini di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Takalar. Dapat kami informasikan bahwa Bapak Haji Ridwan Andi Witiri adalah anggota Komisi 7 DPR RI yang menjadi mitra kami Kementerian Perindustrian di Senayan Rakyat Legislatif. Dan kegiatan kita pada hari ini merupakan kolaborasi kami perindustrian dengan anggota Komisi 7 DPR RI untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha industri kecil menengah baru di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini beserta jajarannya, sehingga kegiatan pada hari ini dapat berlangsung secara tertib dan lancar. Dan pada kesempatan ini kami juga berharap kepada seluruh peserta agar tetap menjaga protokol kesehatan, karena memang saat ini pandemi COVID-19 masih melanda negara kita dan juga dunia pada umumnya, sehingga di sini kita perlu tetap waspada. Sehingga kami nanti juga berharap Bapak dan Ibu saat ini hadir dalam keadaan sehat walafiat, dan sini telah kita fasilitasi untuk rapid test antigen, Pak. Nah, dan nanti juga di akhir kegiatan untuk memastikan Bapak dan Ibu juga dalam kondisi sehat, kita akan adakan rapid antigen sekali lagi. Dan nanti mohon bantuan dari dinas jika nanti ada yang mungkin positif dapat diinformasikan kepada dinas kesehatan, sehingga kita juga dapat menjaga lingkungan kita juga tetap aman. Mungkin itu. Nah, pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan Pak Andi bahwa sektor industri pengolahan dan migas ini saat ini masih menjadi tulang punggung daripada perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat daripada kontribusinya terhadap PDB nasional untuk industri pengolahan non migas ini mencapai 17,36%. Dan dari kinerja yang positif ini tentunya juga tidak terlepas juga dari dukungan daripada industri kecil menengah yang ada secara nasional ini, karena kalau kita lihat jumlahnya itu sangat luar biasa, mencapai 4,4 juta unit usaha, atau ini juga ekuivalen sekitar 99,9% dari total jumlah unit usaha industri pengolahan non migas. Dan industri kecil menengah ini juga mampu menyerap tenaga kerja yang begitu luar biasa sampai dengan 10,4 juta orang. Dan ini juga jika kita perkuat industri kecil menengahnya ini, tentu juga kita berharap akan ada penambahan tenaga kerja. Dan di samping juga kita dorong penguatannya, kita dorong juga penumbuhannya, sehingga tenaga kerja yang tetap juga akan semakin besar. Dan saya yakin ke depannya industri kecil menengah ini juga yang selama ini selalu menjadi penopang perekonomian nasional dapat terus memainkan peranannya sebagai leading sektor dalam hal penyerapan tenaga kerja dan juga pemerataan kesejahteraan. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat data BPS saat ini juga menunjukkan bahwa saat ini kita sedang menghadapi suatu kondisi yang dapat dibilang cukup menggembirakan, yaitu kita sedang mendapat suatu bonus yang kita kenal dengan sebutan bonus demografi, yaitu suatu kondisi di mana komposisi jumlah penduduk usia produktif, usia 15 sampai dengan 64 tahun ini relatif mendominasi dibandingkan usia non produktif. Dan diperkirakan kondisi ini akan terus terjadi dan puncaknya di sekitar tahun 2030-an. Dan ini artinya kita semua harus mempersiapkan lapangan kerja yang layak bagi para individu produktif ini, agar mereka dapat berkarya dan menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong pertumbuhan ekonomi kita. Nah, PR yang tadi kami sampaikan itu kalau kita lihat dalam hal penyiapan tenaga kerja ini, kita lihat bahwa ternyata rasio kewirausahaan kita saat ini masih relatif cukup rendah, yaitu masih 3,47%. Dan untuk menjadi suatu negara yang maju,
kita perlu mendorong rasio ini mencapai 2 digit. Dan ini memang masih PR bagi kita semua, dan kami dari Kementerian Perindustrian terus berupaya untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru. Salah satunya adalah melalui kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dengan bekerja sama dengan anggota Komisi 7 DPR RI, Pak Andi, Pak. Terima kasih, Pak. Dan kalau kita lihat tadi, saat ini kita masih masa pandemi COVID-19, kita juga mungkin juga kita perlu bersyukur juga di balik kesedihan akibat pandemi ini, kita juga ada hikmah yang kita peroleh di sini, yaitu para pelaku industri kecil menengah ini sekarang jadi melek teknologi, Pak. Para pelaku industri kecil dan menengah ini sekarang telah menggunakan platform digital untuk memasarkan produknya. Ini tidak terlepas daripada ketika masa pandemi COVID-19 yang tahun 2020 yang lalu, ketika kegiatan masyarakat dibatasi, ketika itu terjadi, maka kegiatan yang perdagangan bersifat offline ini banyak mengalami kendala pada waktu itu. Dan para pelaku industri kecil menengah juga telah berhasil melewati fase itu, di mana saat ini telah banyak pelaku industri kecil menengah ini menggunakan platform digital seperti di marketplace, juga penjualan di website, dan juga melalui aset digital yang lainnya seperti media sosial. Banyak kan teman-teman ini telah melakukan transaksi melalui WhatsApp group, Instagram, dan lain-lain untuk mempromosikan produknya. Dan ini mungkin nanti mohon bantuan dari teman-teman Dinas Perindustrian agar teman-teman yang telah kita latih ini sebagai calon wirausaha baru dapat kita follow up mereka, tidak hanya di bidang peningkatan kemampuan manajerial dan teknis, tapi juga kita coba mereka untuk dorong untuk perluasan akses pasarnya, tidak hanya melalui konvensional namun juga secara digital. Dan mungkin nanti ketika Bapak dan Ibu semua memulai kegiatan usaha, pasti akan menghadapi suatu kendala, hambatan atau rintangan. Namun itu jangan menjadi pematah semangat Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah suatu proses pembelajaran agar Bapak dan Ibu nanti menjadi wirausaha industri kecil menengah yang tangguh dan mandiri. Karena kalau kita perhatikan siklus hidup ini kan juga ketika kita baru lahir, kita baru belajar berjalan, kita akan tertatih-tatih, jatuh, ada lecet-lecet sedikit di kaki kita. Namun seiring dengan semakin kuat dan bertambahnya pengalaman kita, sekarang Bapak dan Ibu tidak hanya lagi bisa melangkah, tapi juga sudah bisa berlari kencang. Ini juga yang akan terjadi nanti ketika Bapak melakukan pengembangan usahanya. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Indra bahwa nanti kita juga akan ada fasilitasi kepada Bapak dan Ibu sekalian bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendorong pengurusan perizinan. Dengan adanya izin berusaha ini, kami berharap nanti Bapak dan Ibu setelah kegiatan ini bisa mengakses program-program pemerintah yang lain dan juga mengakses fasilitasi pendanaan dari perbankan. Sehingga nanti terkait dengan permodalan segala macam, kami berharap dengan bekerja sama dengan Himbara, kita bisa fasilitasi ini semua. Dan kami nanti juga dari pusat siap mendukung Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi wirausaha yang mandiri. Jika sudah ada perintah dari Pak Andi, nanti kami siap, Pak. Kami tinggal tunggu perintah, kalau sudah perintah kita jalan. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Andi yang telah berkenan untuk mendampingi kami dan juga kepada seluruh jajaran Dinas Perindustrian. Demikian dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadirin yang hadir sini untuk memekikan salam nasional kita. Merdeka! Sebelum saya lanjutkan sambutan saya ini, saya terlebih dahulu mohon maaf kepada seluruh warga di dapil saya karena hampir 2 tahun kami tidak pernah bertatap muka. Itu karena COVID. Dan mudah-mudahan bulan Maret ini atau dalam waktu dekat COVID ini sudah endemi, sehingga saya bisa bertatap muka langsung dengan saudara saya, saudara kita yang memilih saya di dapil saya, seperti beberapa tahun sebelumnya. Dulu Pak Direktur, Pak Indra, saya dulu tuh rajin sekali ketemu masyarakat Pak, waktu belum pandemi. Tapi begitu pandemi, bukan saya saja yang takut ketemu masyarakat, masyarakat juga takut dengan ketemu dengan kami. Jangan sampai kami yang bawa penyakit atau masyarakat yang ada bawa penyakit. Yang saya hormati Direktur IKM Pangan, Furniture dan Bahan Bangunan Bapak Rifki Yuswandi, selamat datang di Kota Angin Mamiri Pak bersama jajarannya. Pak Indra juga tadi sudah menyampaikan sambutannya. Sebelum pulang jangan lupa makan sop konro dulu Pak ya, sama coto Makassar. Yang saya hormati Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar Pak Arlin Aristia yang tadi sudah memberikan sambutannya bersama jajarannya. Beliau tadi minta izin karena mewakili Pak Wali Kota Makassar dalam rangka memberikan sambutan di Hotel 4 Point pembukaan Munas kalau nggak salah HIPMI Makassar. Yang saya hormati Kepala Dinas Perdagangan dan Pelindungan Kabupaten Goa Dr. Andes Andi Surasweb, katanya lagi kurang sehat, bersama jajarannya kita doakan beliau supaya cepat diberikan kesembuhan dan kesehatan seperti kita yang hadir di hari ini. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kabupaten Tagalar Bapak Gasali beserta jajarannya yang tadi sudah betul-betul all out memberikan dukungan kepada kami, termasuk mendoakan Andi Nurselan jadi Ketua DPR. Kalau bisa saya juga didoakan Pak, dan kita semua sini biar naik jabatan ya Pak Gasali. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Rizfayanti Muin, dan terkhusus anggota DPRD Kota Makassar sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Makassar yaitu Andi Suhada. Yang saya hormati para narasumber, pengajar, panitia dan peserta bimbingan teknis, pada hadirin undangan yang saya muliakan. Ada wartawan nggak hadir hari ini? Ada ya Pak? Jadi sekedar informasi, sebelum Kementerian Perindustrian memberikan bantuan kepada kami itu Pak, BRIN juga memberikan bantuan beberapa alat untuk meningkatkan UKM di tempat kami di Sulawesi Selatan, dan kebetulan waktu itu ada logonya PDI Perjuangan. Jadi saya dibully Pak bahwa BRIN ini bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Saya bilang tidak, BRIN itu mewakili pemerintah, bermitra dengan kami Komisi 7 DPR RI. Saya sebagai petugas partai dari PDI Perjuangan menyalurkan. Jadi bukan saya bekerja sama dengan BRIN. Itu hampir semua anggota DPR RI Komisi 7 itu diberikan bantuan itu lewat kami salurkan kepada masyarakat.
Yang saya khawatirkan nanti mudah-mudahan ini saya lihat pakai baju merah lagi semua nih. Jangan sampai nanti dia bilang ini PDI Perjuangan lagi. Ini kebetulan aja. Nanti kalau teman-teman kita yang lain datang dari fraksi lain, Pak, kalau bisa disamakan bajunya, Pak, ya, supaya tiada dusta di antara kita. Jadi tidak ada kesenjangan sosial, ya. Saya di Sulawesi Selatan ini, Pak, hampir seluruh pimpinan partai itu keluarga saya dan teman baik saya. Jadi kami tidak ada jarak. Ya boleh aja kita beda visi, beda pendapat, tapi kami ini keluarga besar. Jadi Sulsel ini damai, Pak. Tidak ada di sini istilah sara-sara, nggak ada, Pak. Agama, suku nggak ada, Pak, di sini. Aman, terkendali. Apalagi kalau Pak Direktur nanti menjadi dirjen, didoakan oleh Kepala Dinas UKM dari Takalar, insya Allah, Pak, bisa jadi, Pak. Doa kami ini mujarab semua loh, Pak, dari sini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan BIMTEK, produksi dan kewirausahaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri kecil menengah di Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan saya selaku anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah atas berkat perjuangan kami di DPR RI sebagai wujud pengabdian kami kepada masyarakat, khususnya di daerah pemilihan saya, sehingga acara ini dapat diselenggarakan di Sulawesi Selatan. Acara ini akan dilaksanakan di 3 daerah dan beberapa jenis pelatihan, yaitu di Makassar ini BIMTEK produksi kewirausahaan kue, konveksi kopi dan perbengkelan las. Jadi saya minta kepada saudara-saudara saya yang hadir ini betul-betul nanti ikuti betul sampai selesai, sehingga kita bisa ambil manfaatnya BIMTEK ini. Karena tidak semua keluarga kita, masyarakat Sulsel yang bisa dapat kesempatan seperti ini. Di Goa ada BIMTEK produksi dan kewirausahaan membatik. Ini luar biasa nih, biasanya membatik itu hanya di Jawa, tapi di Sulawesi Selatan ini khususnya di Goa sudah ada BIMTEK-nya. Dan insya Allah produksi batik dari Sulawesi Selatan akan bersaing secara nasional dengan produksi batik di Jawa, sehingga kita bisa ekspor. Servis HP dan servis elektronik. Memang dalam dunia sekarang ini udah dunia maya, Pak. Dan hampir semua rumah itu punya elektronik, jadi luar biasa nih. Ini kita harus terima kasih didatangi oleh Kementerian Perindustrian ini. Takalar, BIMTEK produksi dan kewirausahaan kain parca, olahan ikan, bengkel dan roda 2, olahan rumput laut. Jadi di Takalar ini, Pak Direktur, di samping ada olahan ikan, bengkel, ada juga yang perlu kita fasilitasi, Pak, yaitu hasil telur ikan terbang. Keluarga kita di Takalar itu melimpah produksi itu. Cuma kadang-kadang untuk marketnya agak terhambat, bukan susah, agak terhambat. Ini mungkin kita bisa sama-sama Kementerian Perindustrian dan Perdagangan nanti kita carikan jalannya agar telur ikan terbang ini kita bisa ekspor. Ini mahal ini. Tentunya juga harus kita buat pengelolaannya yang standar internasional. Jadi kalau kita ekspor itu sudah ada standarnya. Saya tahu di Makassar ini ada pabrik pengelolaan udang. Saya lupa apa namanya itu, Pak. Itu pasarnya Amerika sama Jepang. Jadi dia kirim itu dalam waktu packaging sudah siap saji. Jadi sampai di Amerika sama Jepang itu tinggal dipanasin, dimakan, Pak.
Bomar, PT Bomar, itu perlu juga kita kunjungi itu Pak, itu khusus untuk produksi udang itu. Tapi terkhusus di Takalar ini Pak, saya titip, kalau rumput laut itu sudah mendunia sekarang, tapi khusus untuk telur ikan terbang ini belum Pak. Nanti kita, mudah-mudahan Bapak besok ke sana, tolong Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Takalar bersama Kepala Dinas OKM disajikan telur ikan terbang itu Pak, biar Pak Direktur bersama jajarannya bisa menikmati. Dan itu kolesterolnya rendah Pak, karena itu ikan. Jadi aman lah untuk Pak Direktur. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mengembangkan jenis kegiatan usaha sebagaimana saya sebutkan tadi, dan pengembangan sumber daya manusia yang ada di Makassar, Goa, dan Takalar. Di samping pengembangan sumber daya, tadi Pak Direktur menyampaikan sama Pak Indra bahwa akan difasilitasi untuk perizinan. Ini penting Pak, perizinan. Tapi paling penting lagi, kalau ada izinnya, tidak ada isinya juga nggak ada gunanya. Artinya isinya itu harus kita fasilitasi bagaimana masyarakat yang sudah kita bintek ini bisa mendapatkan akses yang seperti Bapak sampaikan itu ke bank, mendapatkan fasilitas KUR dan lain sebagainya, sehingga usaha ini berkembang terus Pak. Tujuan kita bernegara itu kan mensejahterakan rakyat Pak. Kita ini kan digaji oleh rakyat, nah tugas kita ini mensejahterakan ya Pak ya. Jadi ini betul-betul kita harus lanjutkan nih. Semoga kegiatan ini dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentunya untuk memastikan penggunaan produk dalam negeri. Ini produk dalam negeri, kalau istilahnya orang kampung kearifan lokal atau home industry. Kalau di negara lain itu Pak, ini saya cerita, saya punya pengalaman. Kalau di Cina itu Pak, home industry itu didukung oleh pemerintah. Seperti motor yang buat gasnya umpamanya di Goa, yang buat velgnya di Takalar, yang buat mesinnya di Makassar. Itu home industry. Itu dan didukung oleh pemerintah. Tapi yang saya bingung itu Pak, yang kita lihat di Indonesia ini Pak, seperti celana lepis. Ini saya contoh lepis. Begitu ada orang bikin modelnya seperti celana lepis, langsung dianggap itu Pak, pemalsuan. Padahal mereknya lain, bukan lepis, cuma modelnya sama. Ada yang melaporkan yang berwajib bahwa memalsukan. Padahal ini home industry Pak. Ini wajib kita akomodir ini. Kearifan lokal anak bangsa ini perlu Pak. Jangan begitu ada yang mirip produksi kita dilapor. Nanti kasihan Pak, penegak hukum juga kasihan hanya mengurus yang melapor, yang dilapor. Kenapa kita tidak sama-sama apa yang kita produksi ini, sama-sama kita membangun bangsa ini, membangun produksi ini supaya kita bisa bersaing di mancanegara, kita bisa kirim kok. Indonesia ini termasuk gaji pegawai yang lumayan rendah. Jadi kita bisa bikin produk sini Pak dengan cost-nya tidak begitu tinggi, sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga, ya kita bisa ke Singapura, ke Malaysia dan lain sebagainya. Untuk memastikan penggunaan produksi dalam negeri sebagai upaya untuk menurunkan tangga importasi. Jadi menurunkan tangga importasi melalui program substansi impor yang ditargetkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu sebesar 35% pada tahun 2022. Bertetapan hari ini pula hari libur nasional dalam rangka kita memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, dan nantinya pada penutupan pula bertepatan libur dalam rangka hari raya Nyepi, saudara kita yang Nyepi yaitu umat Hindu. Semoga kegiatan kita ini mendapat kelancaran dan keberkahan
selalu. Dan terakhir saya menghimbau kepada seluruh hadirin yang hadir di hari ini, peserta, untuk terus menjaga protokol kesehatan. Jadi ini saya lihat sudah bagus, ini jaraknya sudah bagus, minimal ini 1 meter. Selama kegiatan ini berlangsung, dan mari kita bersama-sama untuk membantu pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID. Jadi kita sama-sama memutuskan, dan insya Allah ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bukan lagi pandemi tapi sudah menjadi endemi. Kalau nggak salah besok itu di negara Eropa sudah ada contohnya seperti London yang saya dengar di media bahwa besok itu 1 Maret mereka sudah endemi. COVID itu dianggap sebagai penyakit seperti flu. Penyakit. Sebenarnya COVID ini dulu berapa ratus tahun lalu flu juga seperti ini Pak Direktur. Cuman waktu itu yang ada yang meninggal karena flu, ada yang meninggal, kita nggak tahu di Indonesia ini karena mungkin meninggalnya di Goa, di Makassar tidak tahu kalau meninggal karena flu pada waktu itu karena belum ada telepon, belum ada medsos, jadi kita nggak tahu berapa yang meninggal. Kalau sekarang kan begitu ada yang kena COVID di Goa, wah tersebar di medsos, ini kena COVID begini, tidak diantar oleh keluarga, bahaya begini. Nah ini yang membuat orang pada ketakutan. Padahal sebenarnya selama kita menjaga protokol COVID, protokol kesehatan, kita pakai masker, sebelum saya pakai mic ini kita semprot, insya Allah kita jauh dari penyakit itu, dan selalu kita cuci tangan. Saya sedikit kasih resepnya, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir sini, Pak Direktur, Pak Indra. Saya tuh kalau batuk masuk sekarang, saya tidak minum obat batuk langsung, Pak. Yang saya lakukan itu adalah pagi-pagi saya ambil garam 1 sendok, saya kasih masuk di air hangat, saya kumur-kumur. Karena kumur-kumur itu garam itu mematikan bakteri dalam mulut. Kumur-kumur berapa kali, buang terakhir air garam itu saya telan. Saya telan air garam itu. Malam juga begitu. Jadi hampir saya itu kayak sekarang ini memang saya agak kurang sehat, tapi saya lakukan itu. Saya tidak minum obat flu, obat apa. Saya minum itu karena garam itu sebenarnya itu sangat luar biasa. Bakicot aja, kalau bakicot itu bahasa Makassarnya keong ya. Bakicot itu kalau kita kasih garam langsung selesai itu Pak. Langsung mati. Jadi ini resep tradisional dari orang tua kita dulu. Termasuk kita kalau sakit gigi itu orang tua kita bilang, ambil garam, kumur-kumur air garam, insya Allah pasti mengurangi sakit gigi itu selama tidak infeksi atau harus dicabut. Demikian sambutan saya pada kesempatan kali ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan meridhoi usaha kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Acara bimbingan teknis penubuhan dan pengembangan IKM di Sulawesi Selatan secara resmi telah
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan hati dan jiwa kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita pada hari ini hingga 3 hari ke depan dapat berjalan dengan lancar, mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, izinkan saya pada kali ini untuk memimpin doa sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dan bagi non muslim kiranya menyesuaikan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi liwajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Pagi ini kami hadapkan diri kami kepadamu. Kami tundukkan hati kami bermunajat kepadamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, hadirkanlah kehusyuan dan keikhlasan dalam setiap doa-doa kami. Ya Azizu ya Basir, di dalam penguasa-Mu pagi ini Engkau mempertemukan kami dalam suasana penuh keberkahan. Kami di pagi ini hadir dan berkumpul untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis produksi dan kewirausahaan. Karena itu ya Allah, bukalah pintu hati-hati kami. Berikanlah kemudahan, kesabaran dan pemahaman selama mengikuti kegiatan ini. Semoga ya Allah, ya Rabb, dengan kegiatan yang kami laksanakan ini sebagai salah satu upaya bagi kami, pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil dan menengah Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat terwujud. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah keselamatan dan kesehatan kepada kami semua yang hadir sini, kepada para peserta, pemateri, panitia, serta tamu undangan dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini. Dan semoga dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat mendatangkan keberkahan-Mu kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Hari ini kami akui semua nikmat-nikmat-Mu kepada kami. Begitupun kami akui seluruh dosa, kesalahan, kehilapan kami, dosa seluruh anggota tubuh kami, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Dosa yang kami lakukan yang bercanda, apatah lagi dosa yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jikalau orang tua kami telah berada di sini ya Allah, terangilah dan lapangkanlah kuburnya. Jadikanlah doa kami hari ini sebagai cahaya penerang di alam kuburnya ya Allah. Dan jika orang tua kami masih hidup, muliakanlah hidupnya. Berilah bimbingan dalam setiap langkahnya ya Allah. Allahumma ghafir lana dhunubana wa dhunuba wali-walidina wa dhunuba umrana wa dhunuba ashabina walil mu'minin alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar rahmanur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu tamu yang berbahagia, dengan selesainya pembacaan doa, maka berakhirlah rangkaian acara pembukaan pada kesempatan siang hari ini. Dan tentunya untuk rangkaian acara bimbingan teknis produksi dan kewirausahaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan IKM di Sulawesi Selatan sepenuhnya kami serahkan kepada pihak panitia. Dan saya Ceng Prati mewakili panitia pada hari ini menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum beranjak dari tempat itu kami mohon untuk berdiri untuk melakukan foto bersama. Mohon Bapak Ibu berdiri di depan meja dan kemudian menghadap ke atas panggung. Marilah kita bersama-sama mengabadikan momen kita pada pagi yang berbahagia ini. Marilah kita bersama-sama menghadap panggung dengan senyum yang berbahagia. Baik, 1, 2, 3. Oke, tangannya mengepal ya. Oke, tim dokumentasi ambil. Oke, tangannya ke atas lagi, mengepal. Ambil video ya. Saya bilang IKM, jawab sukses. IKM sukses. Yang ketiga kali IKM sukses, sukses. Yes, oke. IKM sukses, sukses. IKM sukses, sukses, sukses ya. Oke, sekali lagi. IKM. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Walaupun pakai masker, sementara dari matanya ya sudah senyum. Baik, terima kasih atas waktu Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan untuk bersama-sama untuk melakukan coffee break